Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yuda Nugroho dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0534248876. Kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas 2 pemrograman berbasis web. Ya, kita buka soalnya ya. Ini ya soalnya ya. Nah, ini. Soal di sini sebenarnya untuk tugas 2 ini kurang lebih sama seperti tugas 1, 11, 12 sama tugas 1. Tapi untuk yang tugas 2 ini berfokus membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Yang dimaksud itu ini ya, data bahan ajar ya. Terus di sini buatlah 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Itu ada yang halaman pertama itu halaman stok bahan ajar, halaman yang kedua itu halaman tracking delivery order atau DO. Ya, ini saya buka. Nah, ini untuk tugasnya ya. Sini untuk data bahan ajar ini isinya data semua yang nanti untuk apa connect ke webnya. Terus ini pemrogramannya kodenya ada di sini semua dari atas ini sampai bawah, sama di tracking apps.js-nya ini sini ya. Ini kita sebaran dulu ya. Ya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Terus kita lanjut lagi untuk tadi mana soal ini sudah. Nah, ini ya. Nah, sini terus ini. Di sini di halaman stok bahan ajar, ini halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silakan bebas menggunakan tabel atau list atau bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data field. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar terdiri dari kolom data field sebagai berikut. Kode mata kuliah, ini sebentar, saya klik dulu. Kode mata kuliah ini atau judul, terus kategori mata kuliah, kategori UT daerah, rak, ini stok bahan ajar, stok safety, ini sama status, ini juga catatan. Ya, sudah sesuai ya. Terus di sini terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar. Nih, untuk mengedit ini contohnya di sini. Ya, untuk pengkodingannya itu ada di sini. Nah, stok. Jadi edit bahan ajar. Nah, ini. Nah, ini form edit. Ini ya. Tuh. Terus untuk selanjutnya terdapat fitur untuk melakukan filter atau sort data stock. Silakan bebas menggunakan elemen select, radio, checkbox. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, terdiri pilihan dari seluruh UT daerah dan daftar setiap UT daerah, kategori mata kuliah. Yang dimaksud ini ya. Ini contoh, kalau Jakarta nanti di sini ada pilihan lagi. Nah, terus untuk pengkodingannya itu ada di sini. Mana? Bentar. Nah, ini di atas. Filter. Atau enggak yang di bawah ini. Filter. Ini. Ya. Terus untuk selanjutnya, terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok kurang dari
kurang dari jumlah safety stock dan jumlah stok sama dengan nol untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Ini ya, stok ya. Maksudnya ini, tampilan menipis, tampilan stok nol. Tampilan stok nol ini nggak ada karena di sini apa tidak ada yang nol. Sebentar, ini kita apa ini edit dulu. Sebentar, ini nol, safety-nya 10. Ini akan kosong seperti ini. Jadi ketika di tampilan stok kosong, dia akan muncul masuk ke daftar stok kosong. Jadi ya. Terus untuk selanjutnya, oh ya untuk yang ini filter yang ini pengodingannya sebentar. Sini, ini ya filter. Nih, kurang dari safety dan apa stok lebih dari 0. Terus untuk selanjutnya terdapat fitur search yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Ini ya, misal judul ini dari alfabet A, B, C, dan seterusnya. Terus ini stok, sini 0 sampai yang tertinggi harga. Ya. Terus untuk selanjutnya terapkan fitur di Vue.js di mana di semua filter tidak perlu recompute kembali. Ini yang dimaksud ini di yang di sini kayak gini. Untuk pengkodingannya ada di sini fitur recompute. Nah ini fitur tidak perlu recompute. Ini ya. Nah, terus untuk selanjutnya di sini ini kelewat, maaf. Untuk fitur-fitur ini dapat di set ulang atau reset. Nah, untuk pengkodingannya ada di sini, ada di bawah sebentar. Reset. Ini fitur reset filter. Terus untuk tampilannya itu ada di sini. Misal ini kita habis ini terus di reset. Nah, gitu. Lalu untuk selanjutnya ini tadi sudah ini implementasikan dependent dependent option seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah baru akan memunculkan kategori mata kuliah. Itu yang tadi yang ini. Misal kita milih Jakarta, pilihannya mata kuliah wajib. Terus Surabaya. Ini contohnya praktikum Makassar lah pilihan dan seterusnya. Ini kadang seterusnya seperti itu ya. Terus untuk selanjutnya ini menampilkan status dari stok bahan ajar, memberi status aman dengan simbol yang memberikan tanda kesan aman atau teks berwarna hijau apabila stok lebih dari sama dengan safety stock. Memberi status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya warning ataupun teks berwarna oranye apabila stok kurang dari safety stock. Memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya ataupun teks berwarna merah apabila stok sama dengan nol. Ini ya contohnya ya aman, menipis, kosong. Ini untuk safety itu bisa kita edit tiap apa buku, tiap uh, mata pelajaran, mata kuliah itu berbeda safety-nya. Ini bisa edit di sini nanti. Nah, untuk pengkodingannya itu ada di sini. Sebentar. Sebentar. Bawah. Ya, ini ya. Ini. Menampilkan status stok bahan ajar. Ini. Stok sama dengan nol, itu kosong. Stok kurang dari safety, nipis. Terus aman itu lebih dari apa safety. Terus ini simbolnya kosong alias tidak aman. Ini warning, ini aman. Gitu. Lalu untuk selanjutnya terdapat fitur untuk menambahkan data bahan bajar
melalui form kecil dan melalui validasi sederhana untuk setiap data field. Ini ya, tambah data. Untuk pengodingannya ada di sini, tambah data ini. Ya, contoh kita masukkan eh, kodenya STSI semisal 420. Judul mata kuliahnya Sistem Informasi Manajemen. Misal. Kategorinya mata kuliah wajib, misal pilih daerahnya Jakarta, lokasi Iraknya ini. Untuk eh, ini kita coba 10, safety-nya 5, catatan HTML edisi semisal 2024. Ya, di sini ya. Ini ya. Nah, oke. Ya. Lalu untuk selanjutnya itu yang halaman kedua, halaman tracking delivery order. Ini ya, kita buka dulu. Ya, ini. Terus di sini perintahnya halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1, tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Itu. Ini ada di sini, contohnya seperti ini. Nah, di ini. Nah, ini. Di sini ya, kita menggunakan vModel, V4 ini untuk perulangan, dan VIF. Tuh. Terus di sini selanjutnya terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data field yang perlu diisi. Nomor DO di mana tergenerate otomatis. Penomoran terdiri dari DO, tahun berjalan, nomor sequence number, misalnya DO 2025 strip 001 untuk data awal. Selanjutnya jika sudah ada data tracking terbaru menjadi DO 2025 strip 002. Untuk pengkodingannya ada di sini auto generate-nya. Nah, ini auto generate, auto generate. Nah, ini di sini ada tulisannya +1. Ya. Terus ini eh, selanjutnya NIM diisi secara manual oleh pengguna, nama diisi secara manual oleh pengguna. Ini kita contoh. Nah, ini manual ya, misal nama saya. Udah. NIM 05342486. Yuda. Nah, ini pilih ekspedisi. Tadi kan juga di sini perintahnya ekspedisi itu JNE reguler, JNE Express dipilih oleh pengguna berdasarkan pada UPBCC list. Paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada paket. Gunakan elemen select dan menampilkan di halaman web informasi. Setelah memilih katakan muncul data isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen select untuk memberikan informasi. Ya, ini kita contoh. Reguler ini pilih paketnya satu ini ya yang dimaksud ya. Yang untuk pengodingannya itu diambil dari data bahan ajar. Sini ini kodenya ini misal apa ekspedisinya reguler, express di sini, terus untuk paketnya itu punya di sini paket PS dasar, PS, PS dan IPA ini. Satu paket dua. Terus selanjutnya tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi get untuk mengambil local time. Ya, ini ya. Ini bisa diisi manual seperti ini, misal 2025, atau misal pakai ini, tahunnya berapa, bulan apa, dan sebagainya. Tuh. Terus untuk selanjutnya, total harga diambil dari data array cek paket harga. Ya, ini otomatis ya di sini ya. Diambil dari sini. Ya. 120, 140. Ya, terus untuk selanjutnya struktur proyek Vue.js-nya itu di sini seperti ini. Namanya tugas 2 Vue underscore T. Kalau saya ini namanya tugas 2. Terus indeks HTML ini, stok HTML, tracking HTML ini. Terus untuk CSS itu style CSS dengan style CSS.
Terus CS-nya stock apps, tracking apps CS. Ini stock apps, tracking apps CS. Ini bahan ajarnya, datanya. Ya, mungkin kurang lebih sebentar. Ini kita simpan dulu ya contohnya. Ya, ini tergenerate otomatis ini 002. Nanti semisal kita menambahkan lagi, ini sudah kita isi, nanti otomatis di sini 003 untuk generate nomor DO-nya. Ya, mungkin sudah cukup ya penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengerjaan kata atau dalam penjelasan. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.